Access granted. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Niputri Octavia, nomor absen 8 dengan NIM 2015-12-4047. Saya merupakan mahasiswa dari kelas 6 CMPK, jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Bali. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai etika bisnis, khususnya pada dunia konstruksi, di mana etika bisnis konstruksi ini dipelajari pada mata kuliah etika bisnis konstruksi. Dalam dunia kerja, etika mengatur perilaku di lingkungan kerja yang menyangkut hubungan antara pekerja dengan atasan ataupun bawahannya, sesama rekan kerja dan klien atau tamu di perusahaan tersebut. Etika kerja sering dikaitkan dengan karakter seseorang dan merupakan perilaku atau kebiasaan dari seseorang yang mampu mendorong dan bersangkutan secara pribadi untuk bertanggung jawab pada pekerjaan dan kewajibannya yang tercermin dari disiplin pribadi atau memenuhi tuntutan dari kode etik atau yang biasa disebut dengan etiket. Nah, etiket itu apa sih? Apa perbedaannya dengan etika? Perbedaan etika dan kode etik itu adalah etika menyangkut cara tata acara, yaitu suatu perbuatan harus dilakukan oleh manusia. Misalnya seperti yang sudah terlampir, yaitu ketika saya menyerahkan sesuatu kepada orang lain, saya harus menyerahkannya dengan menggunakan tangan kanan. Jika saya menyerahkannya dengan tangan kiri, maka saya dianggap melanggar dengan etika, karena hal itu dianggap tidak benar. Sedangkan etika menyangkut mengenai cara dilakukannya suatu perbuatan sekaligus memberikan norma dari perbuatan itu sendiri. Misalnya, dilarang mengambil barang milik orang lain tanpa izin karena mengambil barang milik orang lain tanpa izin sama artinya dengan mencuri. Jangan mencuri merupakan suatu norma etika. Di sini tidak dipersonalkan apabila pencuri tersebut mencuri dengan tangan kanan ataupun tangan kiri. Maka kita sebagai suatu individu atau suatu fresh graduate nantinya, etika yang perlu diperhatikan dalam melamar pekerjaan sebagaimana diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu jangan melamar ke perusahaan yang sama berulang-ulang kali untuk posisi yang sama. Yang kedua, yaitu bila Anda melamar ke perusahaan yang sama untuk posisi yang berbeda, pastikan posisi yang Anda lamar tidak lebih dari 2 posisi dan bidang-bidang tersebut tidak bertentangan atau bertolak belakang satu sama lain. Misalnya, Anda yaitu jurusan teknik sipil, maka usahakan Anda melamar di bidang-bidang yang berkaitan mengenai jurusan teknik sipil, yaitu seperti site engineering ataupun pelaksana lapangan. Atau mungkin Anda berada di lingkup akuntansi, Anda bisa melamar di posisi marketing ataupun accounting. Selanjutnya yang ketiga, bila kualifikasi dari Anda berbeda jauh sekali dengan yang diharapkan oleh perusahaan, maka sebaiknya jangan memaksakan diri untuk melamar. Misalnya, bila pengalaman kerja Anda adalah sebagai engineering staff selama 2 tahun di perusahaan kontraktor, sebaiknya jangan melamar untuk posisi general manager operasional yang menuntut pengalaman minimal 5 tahun di posisi yang sama di industri pertambangan. Hampir dapat dipastikan bahwa lamaran Anda pasti akan sia-sia atau ditolak. Yang keempat, bila Anda mendapatkan panggilan wawancara dan Anda sudah menyanggupi untuk datang, dimohonkan untuk tetap datang pada wawancara tersebut, karena itu akan membuat Anda dirasa memiliki sifat tanggung jawab dan juga disiplin. Bila Anda ternyata tidak tertarik pada perusahaan yang bersangkutan atau posisi yang ditawarkan, nyatakan penolakan Anda dengan sopan dan dengan alasan yang masuk akal. Sudah cukup banyak perusahaan pelanggan kami yang mempertanyakan keseriusan para pencari kerja yang telah mengajukan lamaran secara online akibat ketidakhadiran mereka dalam sesi wawancara yang telah disepakati bersama. Bila ada halangan mendadak, silakan Anda hubungi kembali HRD yang bersangkutan dan buat jadwal baru atau reschedule. Itu akan membuat Anda terlihat lebih disiplin dan juga bertanggung jawab. Yang kelima, yaitu pikirkan dengan seksama bila Anda melamar ke perusahaan yang letaknya
berlainan kota dengan tempat tinggal Anda, yang harus memastikan diri siap untuk menghadiri wawancara yang akan dilakukan di lain kota tersebut. Bila Anda merasa keberatan untuk pergi ke kota lain, baik untuk panggilan wawancara maupun untuk menetap setelah diterima bekerja, maka sebaiknya Anda tidak mengajukan lamaran ke perusahaan tersebut. Nah, terus apa sih yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kualitas diri menuju insan kerja yang profesional? Yang pertama yaitu nilai. Nilai adalah gambaran mengenai apa yang diinginkan, yang pantas, yang berharga, yang mempengaruhi perilaku sosial orang yang memilikinya. Yang kedua yaitu norma. Sesuatu yang dipakai untuk mengatur sesuatu yang lain atau sebuah ukuran. Dengan norma ini, orang dapat menilai kebaikan atau keburukan suatu perbuatan. Kemudian yang terakhir, sesuai dengan topik bahasan kita yaitu etika. Kata etika dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang baru, yaitu pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1988, mengutip dari Benthans 2000, mempunyai arti yaitu ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Kemudian yang kedua yaitu kumpulan asas ataupun nilai, seperti yang tadi sudah disebutkan atau dijelaskan, yang berkenaan dengan akhlak itu sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau suatu masyarakat tertentu. Nah, tadi kita sudah tahu mengenai apa itu etika. Lalu apa itu etika bisnis? Mari kita ulik bersama. Etika bisnis adalah studi mengenai prinsip-prinsip moral yang mengatur perilaku dan keputusan dalam suatu bisnis, seperti yang sudah terlampir pada slide di samping saya. Nah, ini melibatkan pertimbangan tentang apa yang benar dan juga yang salah, keadilan, tanggung jawab sosial, dan dampak lingkungan dari kegiatan bisnis. Tujuan dari etika bisnis itu sendiri adalah mempromosikan perilaku bisnis yang bertanggung jawab dan menjaga hubungan baik dengan semua pihak terkait. Lalu, etika bisnis konstruksi apa? Oke, seperti yang sudah terlampir, sedangkan etika bisnis konstruksi merupakan sesuatu yang mengacu pada prinsip-prinsip moral yang diterapkan dalam industri konstruksi. Ini melibatkan pertimbangan tentang nilai-nilai yang mengatur perilaku bisnis dalam konteks proyek konstruksi. Etika bisnis konstruksi mencakup aspek seperti kepatuhan hukum, integritas, keselamatan, kualitas, keberlanjutan lingkungan, dan tanggung jawab sosial. Tujuan dari etika bisnis konstruksi sendiri adalah menciptakan lingkungan bisnis konstruksi yang adil, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan aspek moral dalam keputusan dan praktik bisnis yang sedang dilakukan. Lalu apa prinsip-prinsip dari etika bisnis konstruksi? Mari kita bahas bersama. Yang pertama, yaitu integritas. Prinsip integritas menurut perusahaan konstruksi adalah berkomitmen untuk bertindak jujur dan terpercaya dalam semua aspek bisnis, termasuk dalam hubungan dengan pelanggan, rekan kerja, pemerintah, dan juga masyarakat. Kemudian yang kedua, kepatuhan. Prinsip kepatuhan menurut perusahaan konstruksi untuk mematuhi semua peraturan dan undang-undang yang berlaku dalam industri konstruksi yang berkaitan dengan industri konstruksi itu tersendiri, termasuk peraturan lingkungan, keselamatan, dan kesehatan tenaga kerja. Kemudian yang ketiga, yaitu keterbukaan. Prinsip keterbukaan menurut perusahaan konstruksi untuk berkomunikasi secara jujur dan terbuka dengan pelanggan, rekan kerja, pemerintah, dan masyarakat mengenai semua aspek bisnis termasuk mengenai kinerja keuangan dan lingkungan perusahaan serta bagaimana proses dari pekerjaan konstruksi itu sendiri. Kemudian yang keempat, keadilan. Prinsip keadilan menurut perusahaan konstruksi untuk memperlakukan semua pihak dengan adil dan setara, termasuk dalam hal perekrutan, pengembangan karyawan, pembayaran yang wajar kepada kontraktor dan subkontraktor, dan menjamin keselamatan dan kesehatan kerja bagi para pekerjanya. Yang kelima adalah tanggung jawab sosial.
Prinsip tanggung jawab sosial menurut perusahaan konstruksi untuk memperhatikan dampak sosial maupun lingkungan dari kegiatan bisnis konstruksi yang dilaksanakan untuk berupaya memberikan manfaat yang positif bagi masyarakat dan juga lingkungan sekitar. Kemudian yang keenam, yaitu keberlanjutan. Prinsip keberlanjutan menurut perusahaan konstruksi untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang dari kegiatan bisnis konstruksi yang mereka laksanakan dan berupaya untuk mengembangkan solusi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan dalam setiap proyek yang mereka laksanakan. Nah, dalam menjalankan bisnis konstruksi tersebut, perusahaan konstruksi harus mematuhi prinsip-prinsip etika dari keenam etika yang sudah tadi dijelaskan, agar dapat membantu membangun kepercayaan dan juga reputasi yang baik dalam masyarakat serta menjaga keberlangsungan bisnis untuk jangka panjang. Kemudian, apa saja contoh penerapan etika bisnis konstruksi? Seperti slide di sebelah saya, kita akan paparkan beberapa contoh dari penerapan etika bisnis konstruksi. Yang pertama, yaitu kepatuhan terhadap peraturan dan standar keselamatan. Kontraktor dan pekerja harus mematuhi peraturan dan standar keselamatan yang diterapkan oleh pemerintah dan badan pengawas untuk memastikan keselamatan dan juga kesehatan semua orang yang terlibat dalam proyek konstruksi tersebut atau industri konstruksi tersebut. Kemudian yang kedua yaitu transparan dan penerapan atau penawaran proyek. Kontraktor harus memberikan penawaran yang jujur dan juga transparan untuk proyek konstruksi yang mereka ajukan dan memastikan bahwa tidak ada praktik penawaran yang tidak etis atau tidak sah atau mungkin terjadi monopoli atau kebohongan. Kemudian yang ketiga yaitu pencegahan korupsi. Kontraktor harus memastikan bahwa tidak ada praktik korupsi dalam proyek konstruksi, seperti memberikan suap atau meminta suap, kemudian yang dapat merugikan kepentingan publik dan juga masyarakat, kemudian juga pemerintah. Kemudian yang keempat, yaitu kualitas pekerjaan yang baik. Kontraktor harus memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan adalah kualitas yang baik dan sesuai dengan standar industri konstruksi yang berlaku, sehingga mencegah terjadinya kerusakan dan kegagalan konstruksi, utamanya pada segi struktur yang nantinya dapat berpengaruh untuk banyak aspek. Yang kelima yaitu penggunaan bahan yang aman dan ramah lingkungan. Kontraktor harus memastikan bahwa bahan yang digunakan dalam proyek konstruksi tersebut aman dan juga tidak berbahaya bagi kesehatan manusia dan juga lingkungannya, serta memaksimalkan penggunaan bahan-bahan yang ramah lingkungan agar nantinya tidak terjadi kerusakan lingkungan. Yang kelima yaitu perlindungan hak pekerja. Kontraktor harus memastikan bahwa hak pekerja dihormati dan dilindungi, termasuk hak untuk upah yang adil, jam kerja yang wajar, dan juga kondisi kerja yang aman. Kemudian yang ketujuh, yaitu komunikasi yang jujur dan juga terbuka. Nah, kontraktor harus menjaga komunikasi yang jujur dan juga terbuka dengan semua pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi tersebut, termasuk dengan klien, vendor, dan pihak berwenang, dan memberikan informasi yang cukup dan akurat tentang proyek yang sedang dilaksanakan. Kemudian yang kedelapan, yaitu penggunaan teknologi yang inovatif. Nah, kontraktor harus menggunakan teknologi yang inovatif dan terbaru untuk meningkatkan efisiensi dan juga produktivitas proyek konstruksi tersebut, serta memastikan bahwa teknologi tersebut aman dan sesuai dengan spesifikasi atau standar industri konstruksi yang berlaku. Nah, di sini pihak kontraktor didorong untuk terus melakukan dan mengikuti perkembangan zaman, di mana aplikasi pada saat ini sudah sangat banyak. Kemudian yang ke-9 yaitu tanggung jawab sosial dan juga lingkungan. Kontraktor harus bertanggung jawab secara sosial dan juga lingkungan dengan memastikan bahwa proyek konstruksi tidak merusak lingkungan dan meminimalisir dampak negatif yang akan terjadi kepada masyarakat. Kemudian yang ke-10 yaitu kepatuhan terhadap kode etik bisnis. Nah, kontraktor harus mematuhi kode etik bisnis yang berlaku serta memastikan bahwa seluruh karyawannya dan mitra bisnisnya juga mematuhi kode etik tersebut dalam setiap kegiatan konstruksi yang dilakukan. Kemudian, apa saja pelanggaran etika bisnis yang sering terjadi pada dunia konstruksi? Oke, yang pertama yaitu korupsi.
Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Hal ini dapat mencakup penerimaan suap, penggelapan dana, dan manipulasi uang. Yang kedua, diskriminasi. Diskriminasi adalah perlakuan yang tidak adil terhadap seseorang berdasarkan karakteristik pribadi tertentu seperti jenis kelamin, ras, agama, orientasi seksual, dan kecacatan fisik. Yang ketiga, kecurangan. Kecurangan adalah tindakan yang tidak jujur seperti menyembunyikan informasi penting dari karyawan dan pelanggannya, atau memberikan informasi yang salah atau menyesatkan. Yang keempat, yaitu pelanggaran privasi. Pelanggaran privasi dapat mencakup pengumpulan, penggunaan, atau penyimpanan data pribadi tanpa izin atau tanpa memberikan informasi yang cukup kepada individu yang terkena dampak tersebut. Kemudian yang kelima, pelanggaran hak pekerja. Pelanggaran hak pekerja dapat mencakup tindakan seperti upah yang tidak adil, jam kerja yang berlebihan, atau pelecehan verbal maupun fisik. Kemudian yang keenam, yaitu produksi produk yang tidak aman atau tidak berkualitas. Nah, produsen yang tidak memenuhi standar keselamatan dan kualitas dapat menghasilkan produk yang berbahaya atau tidak sesuai dengan harapan konsumen. Hal ini dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan konsumen dan dapat merusak reputasi bisnis. Misalnya seperti penggunaan beton pada dunia konstruksi yang tidak sesuai dengan yang seharusnya, atau penggunaan dari atap ataupun penyusunan rangka atap yang tidak benar sehingga akan memberikan dampak di kemudian hari terhadap struktur bangunan yang akan membahayakan dari owner itu sendiri. Kemudian yang ketujuh, yaitu pelanggaran hak kekayaan intelektual. Nah, pelanggaran hak kekayaan intelektual dapat mencakup penggunaan atau reproduksi tanpa izin dari hak cipta, paten, merek dagang, dan desain industri yang dimiliki oleh orang atau perusahaan lain. Misalnya seperti di dunia konstruksi, pihak kontraktor tersebut mengambil atau memanipulasi desain rumah atau desain proyek dari perusahaan lain atau RAB pelaksanaan dari perusahaan lain. Kemudian yang kedelapan yaitu penggunaan informasi rahasia. Penggunaan informasi rahasia atau rahasia dagang yang diperoleh dari pesaing atau mitra bisnis dapat dianggap tidak etis dan dapat merusak reputasi dan kepercayaan dalam industri. Misalnya seperti dalam dunia konstruksi, kita mencari tahu atau kita menyeludup dan mengambil rahasia dari RAP atau harga satuan dari perusahaan tersebut, kemudian kita gunakan pada perusahaan kita sendiri tanpa meminta izin. Kemudian yang ke-9, yaitu pengabaian tanggung jawab lingkungan. Pengabaian tanggung jawab lingkungan dapat mencakup tindakan seperti pencemaran lingkungan, penggunaan bahan berbahaya, atau kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan bisnis. Yang ke-10 yaitu praktik pemasaran yang menyesatkan. Nah, praktik pemasaran yang menyesatkan dapat mencakup tindakan seperti memberikan informasi yang salah atau menyesatkan kepada konsumen atau pengguna, praktik pemasaran yang tidak etis untuk mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Misalnya kita di sini mempermainkan harga satuan atau mempermainkan kualitas bahan yang digunakan dalam suatu proyek, sehingga di sana akan merugikan konsumen, di mana konsumen percaya terhadap kita, di mana harga kita lebih murah daripada kontraktor lain, namun kualitas yang kita miliki ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan. Setelah melanggar etika bisnis, perusahaan kontraktor harus mengambil tindakan untuk memperbaiki reputasinya. Dan berikut adalah beberapa cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan kontraktor untuk memperbaiki reputasi setelah melanggar etika bisnis. Yang pertama yaitu menerima tanggung jawab. Perusahaan kontraktor harus mengakui kesalahan dan menerima tanggung jawab atas pelanggaran etika bisnis yang dilakukan. Hal ini dapat membantu memulihkan kepercayaan masyarakat pada perusahaan dan membantu membangun kembali reputasi perusahaan. Yang kedua yaitu meningkatkan transparansi. Perusahaan kontraktor harus meningkatkan transparansi dan memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang kegiatan proyek, termasuk proyek konstruksi yang sedang dilaksanakan. Hal ini dapat membantu membangun kepercayaan dan masyarakat
serta klien untuk memperbaiki reputasi perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga, yaitu meningkatkan praktik bisnis yang bertanggung jawab. Perusahaan kontraktor harus meningkatkan praktik bisnis yang bertanggung jawab, seperti memastikan bahwa hak pekerjaan dihormati dan dilindungi, memprioritaskan keberlanjutan lingkungan, dan mematuhi standar etika bisnis yang berlaku. Hal ini membantu memperbaiki reputasi perusahaan dan membangun kembali kepercayaan dari klien dan juga masyarakat. Yang keempat, yaitu menjalin hubungan dengan masyarakat dan juga pemerintahan. Perusahaan kontraktor harus menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat dan membangun kembali kepercayaan dengan melaksanakan aksi sosial atau kegiatan amal. Hal ini dapat membantu menunjukkan bahwa perusahaan kontraktor peduli terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Yang kelima, yaitu melakukan evaluasi internal. Perusahaan kontraktor harus melakukan evaluasi internal untuk mengevaluasi praktik bisnis dan memperbaiki kelemahan yang ada. Nah, hal ini dapat membantu mencegah pelanggaran etika bisnis di masa depan dan memperkuat sistem manajemen perusahaan itu sendiri. Yang keenam, yaitu melibatkan pihak eksternal. Perusahaan kontraktor dapat melibatkan pihak eksternal seperti konsultan etika atau badan pengawas pemerintahan untuk membantu memperbaiki praktik bisnis dan memperbaiki reputasi perusahaannya. Yang ketujuh, yang terakhir, yaitu membangun komunikasi yang terbuka. Perusahaan kontraktor harus membangun komunikasi yang terbuka dengan klien, mitra bisnis, dan masyarakat, termasuk memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang praktik bisnis dan proyek konstruksi yang sedang dilaksanakan. Hal ini dapat membantu membangun kembali kepercayaan klien dan masyarakat serta memperbaiki reputasi. Perusahaan konstruksi harus melakukan tindakan yang konsisten dan berkelanjutan untuk memperbaiki reputasinya setelah pelanggaran etika bisnis tersebut. Hal ini membutuhkan kesabaran, konsisten, dan juga komitmen yang kuat dari manajemen dan juga karyawannya. Lalu bagaimana cara mengetahui atau mengukur apakah perusahaan Anda telah menerapkan etika bisnis yang baik? Oke, kita bahas seperti pada slide di sebelah saya. Yang pertama, yaitu survei kepuasan pelanggan dan karyawan. Anda dapat melaksanakan survei kepuasan pelanggan dan karyawan untuk mengetahui apakah perusahaan Anda telah menerapkan etika bisnis yang baik. Pertanyaan dalam survei dapat mencakup mengenai hal-hal seperti integritas perusahaan, keadilan dalam hubungan kerja, tanggung jawab sosial dan lingkungan, dan keterbukaan dan transparansi perusahaan. Yang kedua, yaitu audit internal. Anda dapat melakukan audit internal untuk mengevaluasi apakah perusahaan Anda telah mematuhi standar etika bisnis yang telah ditetapkan. Audit dapat mencakup penilaian terhadap sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan undang-undang, dan kinerja lingkungan dan sosial perusahaan tersebut. Yang ketiga, yaitu evaluasi supplier dan mitra bisnis. Anda dapat melakukan evaluasi terhadap supplier dan mitra bisnis perusahaan Anda untuk mengetahui apakah mereka telah memenuhi standar etika bisnis yang sama dengan perusahaan Anda. Evaluasi ini dapat mencakup penilaian terhadap praktik pengelolaan lingkungan dan juga sosial, integritas bisnis, dan kepatuhan terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku. Nah, semisal Anda telah menerapkan etika bisnis yang baik, namun ternyata mitra bisnis Anda tidak, maka itu juga akan berpengaruh terhadap perusahaan yang telah Anda bangun. Yang keempat, yaitu analisa resiko. Anda dapat melakukan analisa resiko untuk mengidentifikasi resiko-resiko yang mungkin terkait dengan pelanggaran etika bisnis dan mencari cara untuk mengendalikan resiko tersebut. Yang kelima, yaitu penilaian independen. Anda dapat mengajak pihak independen untuk melakukan penilaian terhadap praktik bisnis perusahaan yang Anda bangun dan memberikan rekomendasi untuk memperbaiki praktik bisnis jika ditemukan pelanggaran etika bisnis. Kemudian yang terakhir atau yang keenam, yaitu reputasi perusahaan. Anda dapat memantau reputasi perusahaan Anda di media sosial dan platform lainnya untuk mengetahui apakah perusahaan Anda telah menerapkan etika bisnis yang baik. Apabila terdapat komentar negatif dari masyarakat terkait praktik perusahaan Anda, maka perlu lakukan evaluasi dan perbaikan.
Nah, dengan mengukur dan mengevaluasi kinerja etika bisnis perusahaan, khususnya pada bidang konstruksi, Anda akan dapat meningkatkan praktik bisnis perusahaan dan memperbaiki reputasi perusahaan. Selain itu, tindakan ini juga dapat membantu meminimalisir resiko hukum, keuangan, dan reputasi yang mungkin terjadi akibat pelanggaran dari etika bisnis tersebut. Baik, demikian tadi pembahasan kita mengenai etika bisnis konstruksi. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian. Saya pamit undur diri, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye!